Assalamualaikum sobat YouTube semua. Kali ini ada kulkas 2 pintu merek Sharp dengan keluhan itu bawah tidak bisa dingin dan pintu bawah lepas. Sekarang mari kita lihat kenapa bisa sampai lepas. Ini engsel atasnya masih oke. Nah, pada bagian bawah stang engselnya sudah hancur, korosi, keropos. Ini disebabkan karena air itu tidak melewati selang buang tetapi lewat depan, melewati pintu. Dan juga ini sebuah kesalahan, tatakan kulkasnya itu masih dari bawaan pabrik, tidak dibelikan yang plastik atau mungkin yang belikan tataan yang ada di pasaran, di toko-toko elektronik itu biasanya juga ada. Bilang saja tatakan kulkas yang plastik, jangan yang besi. Itu terlihat korosinya. Untuk bagian belakang, untuk bagian buang, tampungan buang air, tampungan air itu ada airnya sedikit sekali. Ini menandakan air keluar tidak lancar. Berarti air keluar, air mencair itu, es mencair melewati pintu bawah sehingga menyebabkan korosi pada stang engsel. Langsung kita menuju pada bagian pintu atas. Kita akan langsung bongkar-bongkar. Ada 2 skrup, kita lepaskan. Lalu kita akan menariknya. Biasanya saya masukkan jari saya begitu, dua jari ya, kanan kiri, biar gampang untuk waktu menarik. Dan tentunya karena ini sudah berumur lama, saya akan mengganti thermodefrostnya. Thermodefrost sudah terlihat kemasukan air, sudah lembab di dalamnya ya. Ini juga mungkin bisa menjadi penyebab jamuran di dalam thermodefrost sehingga waktu connect tidak berhasil, tidak bisa on thermodefrostnya, tidak bisa menyalakan heater. Kita akan melepaskan baling-baling, dinamo baling-baling kita lepaskan juga, karena kita juga nanti akan mengangkat evaporator, akan mengangkat freezernya. Kalau bahasa cepatnya itu mengangkat freezer. Freezernya ini nanti kita angkat, karena kita harus perlahan-lahan tarik. Hati-hati ya kalau ini sampai retak, sampai pecah. Aduh, nggak bisa dingin kalau sampai ada yang retak. Thermodefrostnya itu murah, tapi teknik dari ini yang membuat deg-degan itu waktu kita angkat evap ini yang membuat deg-degan. Kalau ini sampai tes ya pasti akan membutuhkan proses lebih lama lagi. Angkat tarik ya. Pokoknya pintar-pintar dari teman-teman semua, lihat karakteristik dari logam itu sendiri. Kita lepaskan juga penutup heater. Penutup heater kita sudah terlepas. Lalu kita angkat heaternya juga. Dan di sana masih tergenang air.
itu yang menyebabkan pintu freezer, pintu kulkas bawah itu engsel, setang engselnya keropos. Ditambah lagi memakai tatakan dari pabrik yang akan membuat lembab terus, yang membuat keropos. Kita lepaskan heaternya dan kita lihat, kita dorong sedikit, itu ada kotorannya juga, kecoa kalau nggak salah. Yang menutup saluran buang itu adalah sebuah kecoa. Itu terlihat kecoanya sedang berenang. Saya tusuk-tusuk sedikit saja, tetapi air masih belum juga bisa keluar, tidak habis-habis ini. Dan sekarang mari kita bongkar pada bagian bawah evap, pintu bagian bawah. Kita akan melihat selang saluran pembuangan itu kan dari freezer lalu lewat situ. Kita harus bongkar. Setelah terbongkar kita cek, itu terlihat ini dia biang keroknya. Sangat banyak kotoran, sangat hitam. Kalau ada selang kita kasih selang, kalau nggak ada ya bagaimana caranya biar kita kasih air, atau mungkin pakai botol dari minuman terus kita lubangi tutupnya. Saya dorong sedikit ini. Memang banyak sekali kotorannya. Nah, kemungkinan bakteri jamur sudah berkumpul di situ. Ini tadi saya hentak-hentakkan sehingga sampai kotor semua pada bagian kulkasnya. Nah, kita pakai botol dari air minum mineral yang ujung tutupnya itu kita lubangi, lalu kita sentorkan ke dalam selang itu. Terus untuk mencobanya apakah sudah bersih atau belum, kita tuangkan air ke dalam freezer. Apakah airnya bisa langsung habis apa masih tergenang? Kalau masih tergenang ya kita lakukan lagi proses pembersihan pada selang pembuangan. Itu ternyata sudah berhasil, kita sudah sukses. Airnya langsung habis dan langsung turun ke bawah. Sudah deras mengalirnya. Kita periksa apakah ada yang membuntu. Ternyata sudah oke. Itu kan terlihat sudah bersih, tidak ada genangan air lagi. Kita bersihkan lagi sisa-sisa kotoran. Belum kita memasang penutup yang tadi kita lepas. Kita pasang, kita paskan, kita skrup. Setelah selesai kita pasang kembali yang bagian atas itu. Ekstra hati-hati karena tempatnya sempit. Mohon maaf videonya agak goyang-goyang. Lalu kita pasang heater dan juga penutup heater.
Dan yang paling beresiko yaitu mengembalikan evaporatornya ke dalam posisi semula. Ini tadi keskip, kita pakai dua tangan sehingga tidak bisa saya perlihatkan. Lalu kita pasang kembali termofuse dan heater. Oke. Oh ya, ini tadi saya cek termofuse-nya masih bagus dan heaternya juga masih bagus, 388 ohm, berarti heater masih nyambung, masih sesuai. Dan kita juga akan mengganti thermodefrostnya dengan yang baru karena yang lama sudah lembab. Tinggal potong saja dua bagian itu, lalu kita pasangkan kembali. Oke, seperti itu penampakan akhir sebelum kita tutup covernya. Sebelum kita beranjak ke kasus lainnya, kita coba dulu. Tandakan steker listriknya dan kita lihat, kita rasakan hembusan dari angin kipas dari blowernya sudah normal. Dan kalau ini kita coba tes pada timer, kita off kan dulu pada posisi defrost ya. Ini kita putar-putar sedikit demi sedikit sampai semuanya motor kompresor dan blowernya mati. Ini kita putar, putarannya berlawanan arah jarum jam. Kalau sudah bunyi tek, blower sama kompresor mati, nanti kita akan tunggu apakah bisa menyala kembali. Kalau bisa menyala kembali, berarti timernya masih oke. Dan untuk kasus selanjutnya yaitu kita pada pemasangan engsel pintunya, kita pasang seperti itu. Ingat ya, sebelum kita scrub, kita rasakan dulu apakah ada pipa yang panas melewati situ. Kalau ada pipa panas itu jangan ditancapkan di bagian yang dinding yang panas, karena kalau ada dinding yang panas itu ada pipa kondensor yang masuk ke dalam di bagian dalam bodinya ya. Kalau kita tancapkan skrupnya tidak pas, tidak sesuai, nanti akan malah membuat bocor kondensor. Sekian penanganan kasus kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe gratis, like, dan juga tombol notifikasi untuk all semuanya, agar tidak ketinggalan dengan info-info sharing ilmu, sharing job, sharing pekerjaan saya sehari-hari. Matur suwun, terima kasih.